Halo guys, balik lagi di podcast Pinggir Lapangan bersama gua Cito yang akan menemani kalian dengarkan podcast ini. Hari ini menjadi hari yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita akan kembali membahas match review. Lah kok bisa bahas? Ya udah, teman-teman udah pada tahu kan kalau sekarang akhirnya yang ditunggu-tunggu kembali juga, yaitu tayangan bola secara langsung, walaupun baru Bundesliga. Namun ini udah mengobati banget sih, mengobati kekangenan gue. Mungkin pendengar-pendengar yang lain atau teman-teman lain pasti udah kangen banget nonton live bola, kelanjutan liga. Wah, ini udah obat banget ya. Walaupun mungkin nggak sesempurna yang dulu ya. Tanpa ada penonton, tanpa ada selebrasi, atau ada bunyi penonton buatan. Ya, atau ada pada pakai masker kalau dilihat di bangku cadangan, pelatih juga menggunakan masker. Tapi ya, di luar itu semua kita harus tetap bersyukur ya. Walaupun kondisi memang belum baik banget, tapi permainan bola, pertandingan profesional sudah bisa dilangsungkan atau dilaksanakan. Nah, yang seru nih, Bundesliga ini lagi panas-panas ya kan. Lagi panas-panasnya tiba-tiba mulai dengan Dortmund yang menang gokil, langsung menang 4-0 tuh lawan Schalke 04. Lalu ada juga Munchen yang makin jauh poinnya setelah berhasil mencuri kemenangan di kandang Dortmund, dan Leipzig yang tertahan yang poinnya juga semakin jauh. Lalu juga ada Werder Bremen nih, salah satu tim papan atas Jerman yang masih berkutat di jurang degradasi untuk mengais poin. Ya mungkin harus degradasi. Nah, itu juga akan kita bahas, dan nanti kita juga akan bahas kesiapan liga-liga lain nih untuk memulai musim, atau bukan memulai musim, melanjutkan musim yang ini. Juga ada Liga Indonesia yang juga siap menjalankan new normal dengan dilanjutkan bulan September. Kita akan bahas semuanya pada podcast hari ini. Oke? Sebelum gue mulai, gue mau ngabsen dulu. Yang akan hadir di podcast hari ini ada Coach Aldi. Yo, Gimana, sehat Coach? bosen bro. Bosen. Kok bosen bro? Tumben. Biasanya nggak pernah bosen Coach. Enggak, kalau dulu kan bolanya jauh lebih banyak. Sekarang cuman Bundesliga. Tapi nggak apa-apa sih. Paling nggak udah ada. Setidaknya udah ada ya Coach ya. Jadi dengan adanya ini bisa melanjutkan ya. Karena kan yang kita tahu kan Liga Prancis diberhentikan. Tuh, itu Liga aneh banget itu. Belanda diberhentikan tanpa ada juara bahkan ya Coach ya. Iya, sebenarnya kalau mau diberhentiin sih menurut gue ya mestinya kayak Belanda gitu. Jangan ada juaranya. Kalau kayak Iya. Perancis tuh aneh aja. Kesian yang di bawah malah. Tapi itu juga berlaku di gue loh Coach. Jadi gue juga ada kejuaraan amatir lah ya. Antara di main mini soccer gitu, dihentikan dan gak dilanjutkan, dan dihentikan langsung yang saat ini lagi di peringkat 1 juga dibikin langsung jadi juara tuh Coach. Ya, well, masing-masing lah. Ya itulah masing-masing emang. Tapi ya sayang sih ya sebetulnya, karena sebetulnya harapan untuk dilanjutkan kan masih ada lah ya. Harusnya sih masih bisa. Ya kita lihat Ya, kan Bundesliga bisa jalan sekarang kan. Oke, lanjut ya. Mau ngabsen ada Fajar. Halo bro, Oi. Gimana Jar? baik. Masih stay at home aja sih. Tapi udah mulai bisa aktivitas lagi ya. Bentar lagi kayaknya. Jadi selama ini udah nggak keluar rumah 2 bulan kali ini ya. Tertib. Gue termasuk orang yang tertib. Mantap emang ya. Jadi udah siap ya. Ini mau kita bahas Bundesliga dan lain-lain ya. Seru sih. Bundesliga ini seru banget. Karena 5 tim masih bisa kejar-kejaran. Pas gitu SV Werder Bremen juga yang kayaknya hampir udah berapa tahun deh di Bundesliga nggak pernah degradasi. Kayaknya tahun ini mengalami kemungkinan untuk degradasi ya. Menarik juga sih. Menarik, sampai dulu
Dulu kan banyak bintang di situ kan. Sampai sekarang sih masih lumayan lah, maksudnya materi timnya nggak jelek-jelek banget kayak itu dulu bekas kaptennya Ajax juga di sini kan si Davy Klaassen segala macam. Ntar lah kita bahas. Menarik. Oke, selanjutnya Aaron. Oh, halo guys. Itu punya lo ya? Iya, nggak bisa. Lu nyampain dengan cara yang lain aja ya, Ron. Iya. Aaron juga di rumah doang nih. Iyalah, cari aman, men. Ya, iya, lu kan udah rawan, Ron. Jangan dipaksa, Ron. Takutnya kenapa-napa kan. Gitulah, kira-kira. Ya udah, kita mulai aja nih ya. Nah, nih kita bahas pertama deh, Bundesliga nih. Gimana nih Bundesliga nih, guys? Siapa nih yang mau duluan dibahas nih? Apa sih setelah kalian saksikan Bundesliga tuh? Gimana sih menurut kalian? Kalau menurut gua ya boleh nambahin ya. Ya boleh. Menurut gua Bundesliga seru. Sekarang lagi seru-serunya. Tim lagi kejar-kejaran. Tapi Gimana tuh match-matchnya gimana ya deh? match-matchnya juga dari kemarin juga seru-seru kan. Kayak Dortmund menang gede, Jadon Sancho first ever hat-trick di Bundesliga. Tapi at the end ya ngapain juga sih kita tonton juga, kayaknya juaranya udah bisa dipastikan juga kan. Pasti tuh ya, udah nggak mungkin lagi yang lain ya. Kayaknya ini sih ekspektasi tim lain tuh masih ada. Cuman kayaknya ini udah fate, udah takdir kayaknya emang yang harus juara Bayern Munchen. Gimana ya? Kayaknya Bayern Munchen awal musim tuh jelek banget ya, keteter, kalah-kalah. Ganti pelatih kan ya? Kalau nggak salah ya? Iya, ganti pelatih. Tapi gimana coba lu lihat? Udah paruh musim udah lewat, dia langsung gaspol cuy. Bayern Munchen kacau banget. Gua Masih bisa selip sih. Masih bisa selip. Bedanya 7 poin dengan 5 match apa mungkin? Coach 7 poin dengan 5 match itu dia harus kalah 3 kali loh. Siapa yang bisa ngelawan? Kecuali ya sisa Bundesliga lawan Madrid, Barca sama Liverpool masih mungkin deh kan, sisa lawannya pun juga. Tapi lumayan sih, emang berat kan, sisa 5 pertandingan itu kan Bayern tuh harus tandang ketemu Leverkusen, ya kan? Match ke depannya itu pas gitu, abis itu langsung ketemu Mönchengladbach. Tapi dia kandang lawan Mönchengladbach, habis itu kandang dia. Terus abis itu ketemu Bremen, ketemu Freiburg, ketemu Wolfsburg. 5 ya dia? Iya, sisa 5 pertandingan. Dia masih sisa 5 pertandingan. Ya kayak contoh kayak misalkan lawan Leverkusen. Mungkin lawan Leverkusen ini 60% menang. Gue bisa prediksi kayaknya seru sih. Leverkusen juga lagi on perform ya. Ada kayak Havertz, terus di top talent Europe banget itu kan. The next rising star Europe tuh kayak Havertz. Terus ada gue lupa pemain-pemainnya. Itu yang gue inget itu doang tuh. Sama siapa backnya tuh, backnya Leverkusen yang jago banget, Jonathan Tah masih ada itu. Sedangkan Munchen juga ya, Munchen itu tim yang ngerombak pemainnya nggak pernah gila-gilaan ya, maksudnya 3 tahun tapi terakhir. Tapi mereka nambah pemain terus tuh kalau dilihat ya. Selalu ada bintang yang hadir ya. Iya betul. Kalau sekarang tapi Coutinho nggak ngaruh ya kehadiran Coutinho ya. Nggak sih, Coutinho lagi jelek banget performnya. Sama kayak waktu hadirnya si siapa namanya James kan 2 musim di Munchen juga akhirnya nggak diambil juga kayaknya. Iya, standar aja ya mainnya. Cuman Madrid doang yang mau kayaknya. Ya Madrid kan udah terlanjur. Ya menarik sih. Kita mungkin kita lihat ke depan. Kita lihat nih, satu-satunya yang bisa bikin slip menurut gue yang punya kans itu ya cuman Leverkusen ya. Next match soalnya kan sekarang itu Leverkusen di posisi 5 ya. Mönchengladbach kan juga cakep juga kan. Iya, peringkat 4 dia kan sekarang di atas. Tapi kayaknya Mönchengladbach tuh soalnya kan mainnya tandang ya, Mönchengladbachnya. Kayaknya kekuatan magis Allianz Arena itu masih ada sih. Proof, maksudnya kebukti kan, udah di beberapa musim kayak di saat-saat krusial ketika harus main di Allianz Arena, Bayern Munchen bisa main gila banget, benar-benar gila. Tapi Mönchengladbach sama Leverkusen poinnya sama juga ya, Tok. Sama musim ya. Nah, tapi Mönchengladbach
buat ke atas nggak mungkin ya buat juara, tapi dia masih bisa UCL kali ya, zona-zona ya. Masih. Kalau soalnya poin itu cuma 6, kalau nggak salah Munchen tuh 67 ya sekarang ya. 67, Dortmundnya beda 7 itu peringkat 2-nya Dortmund kan 60. Biasanya 58, 56. Jadi chance itu masih ada, tapi ya itu tadi berharap selip. Lu berharap Bayern Munchen kalah 5 kali gitu. Ya itu dia. Kalau 5 kali mungkin enggak ya, cuman kalau Leverkusen sih memang karena enggak soalnya gini, Leverkusen itu soalnya terakhir kali mereka ketemu Leverkusen yang menang dan itu kan mainnya di Allianz. Leverkusen menang 2-1 kalau nggak salah, cuman kalau nggak salah Leverkusen malah sempat di kartu merah deh, nggak inget siapa. Cuman ya itu artinya kalau misalnya memang Bayern harus selip, ya ini match berikutnya kalau gue bilang sih more or less kayak title decider juga gitu. Kalau misalnya Bayern menang, ya udah jauh lebih sulit lah untuk Bayern bisa disalip. Tuh. Oh iya benar. Bayern sama Leverkusen yang di Allianz, Leverkusen menang ya 2-1 ya. By the way, apa namanya? Munchen harus kalah 3 kali. Munchen Gabla tuh yang punya ini ya, yang punya anaknya Lilian Thuram itu ya, ada Iya, betul. Marcus Thuram ya, number 10. Marcus Thuram. Banget sih itu. Enggak, nomor 10-nya ya benar ya dia. Bukan Plea ya, yang striker Prancis itu ya, nomor 10-nya. Alasan Plea. Itu juga tapi lagi Thuram itu serem banget sih, jago juga tuh. Marcus Thuram, iya sih, jago. Mönchengladbach juga lagi bagus semuanya. Leipzig juga lagi bagus kan. Maksud gue tim-tim yang ada 5 top 5-nya Liga Jerman ini lagi gila-gila sih materinya sih. Materi pemainnya gila-gilaan sih. Kecuali Schalke yang sejak mulai main lagi Bundesliga belum menang satupun. In fact malah losing streak. Padahal mereka sebelum itu ya di top 5, top 6 juga gitu. Oh iya, Schalke 04 ya. Sejak kena bantai itu kali ya. Emang gue lihat sih waktu gue nonton beberapa time Schalke ya, mereka tandingnya tuh ya kayak berubah, kayak lupa main bola sih. Sekarang tahu nggak nomor berapa? Nomor 10 Schalke. Iya, nomor 10 di bawah Hertha ya. Persis di bawah Hertha Berlin. Iya, Schalke tuh padahal isinya pemain bagus loh. Alex Nubel, Amina Harit, Jean-Claude Todibo. By the way, Alexander Nubel udah pasti ya ke Munchen ya musim depan. Iya, kayaknya buat ganti Neuer sih. Iya. Terus ada lagi yang gue pernah dengar tuh bintangnya Hoffenheim tuh, itu kan dia jago banget sih. Itu kayaknya bakal pindah Hoffenheim yang bakal pindah ke Munchen juga tuh. Bukan apa kemungkinan ya suatu saat akan dibeli sama Munchen mah kalau belanja loh. Munchen mah kalau belanja lokal, pantesan nggak ada kompetisi di liga lokalnya. Ya benar dia sih. Aja kan. Emang polisinya begitu sih. Si ini siapa namanya Baumgartner. Itu katanya Christoph Baumgartner. Iya lumayan itu, sih. Christoph Baumgartner itu kemungkinan sih ya kalau kata orang-orang ya. Tapi masih muda toh. Masih muda banget ya. Iya karena masih muda itu paling 2 tahun 3 tahun itu. Iya. Semua akan berakhir di Munchen gitu. Kayak sama belum memperkuat Munchen lu belum main di Bundesliga. Betul, exactly. Itu kalau lo masuk Munchen lo punya tiket untuk main di top klub Eropa, bro. Iya nggak sih? Dan lucunya kalau kita lihat pemain Dortmund main di Munchen balik lagi ke Dortmund mungkin ya udahlah gue dapet gelar dulu, gue balik lagi kayak LeBron gitu kan. Gue di Cleveland, gue ke Miami dulu, gue balik ke Cleveland lagi. Pemain Dortmund, Hames, Götze, itu kan datang ke Munchen, udah juara, balik lagi, ya unik lah ya. Iya di situ lah, maksudnya rivalitasnya kurang, nggak sekeras di Liga Inggris kan, nggak mungkin kan ada pemain, ya ada sih pemain Spurs ke Arsenal gitu, pasti itu balik lagi ke Spurs ya, bisa dibakar rumahnya kayaknya itu kalau pemain kayak gitu di Inggris. Tapi kalau di Jerman emang dimusuhin juga sih, cuman kayak gitu biasa aja. Si Fajar belum tahu Sol Campbell ya. Si Fajar belum tahu Sol Campbell. Ya Sol Campbell kan ke Arsenal, tapi nggak balik lagi ke Spurs kan? Enggak. Dia malah bilangnya gue mau menang trofi, makanya gue pergi ke Arsenal. Iya makanya, gue ngomong tadi kayak gitu. Tahu gue Sol Campbell kan dia emang dari Spurs, dia pindah ke Arsenal.
Tapi coba balik lagi ke Spurs, yang enggak. Tapi kan kalau misalkan kayak Hummels dari Dortmund, dari Munchen dia pindah ke Dortmund, dia balik lagi ke Munchen, dia balik lagi ke Dortmund, gitu kan? Iya, Dan mungkin juga karena rival Dortmund sama Bayern tuh meskipun dibilang Der Klassiker gitu, rivalitasnya tuh nggak segitunya banget gitu. Lain kalau misalnya Dortmund musuhnya sama Schalke. Iya, derbynya beda. Itu kayak cuma derby tim terkuat aja ya kalau misalnya bukan derby internal ibaratnya. Lebih dalam antar kota lah. Rivalitas respect, bukan rivalitas yang yang main saling menghujat kayak derby lokal. Kalau Bayern aja rivalnya sebenarnya Axel Munchen kok. Axel Munchennya di mana? Di Bundesliga 3. Itu dia. Nah, itu nggak mungkin. Bisa dikatakan dia bukan rival. Mesti ada yang take over tuh ya, kasih duit. Kalau bukannya di Munich ada Mönchengladbach tuh bukan di Munich ya? Enggak, Mönchengladbach bukan di Munich. Bukanlah di Mönchengladbach. Nama negaranya, nama kotanya Mönchengladbach. Itu beda kota. Nama klubnya aja Borussia kan. Jadi dia di Prusia. Oh, kalau Borussia depannya tuh di Prusia ya. Iya. Borussia itu barat ya, berarti Borussia barat. Iya, tapi sayang banget ya. Borussia lawan Schalke betul-betul 4 sampai gue baca ya di Twitternya ya. Angka 04 itu berasal dari angka Schalke 04 itu loh. Iya. Sampai dibikin meme sempat. Schalke 04. Karena kalah. Schalke 04 Dortmund. Yang bikin meme masih Podolski lagi. Tapi Dortmund sama Schalke itu kan emang rival satu kota ya. Enggak satu kota sih, beda kota. Dibatasi nama sungai ya kalau nggak salah ya, Coach. Enggak, beda kota. Cuman kotanya tuh kayak beda. Tapi satu provinsi. Rival satu provinsi lebih tepatnya. Sama-sama di North Rhine-Westphalia. Satu di Bandung Selatan, satu di Bandung Utara gitu ya. Kalau Schalke itu nama kotanya Gelsenkirchen ya, apa gue lupa deh. Nah itu, Dortmund di Dortmund, tapi satu provinsi. Tapi itu rivalnya juga ya nggak kencang sih ya karena emang satu provinsi. Tapi kalau untuk nggak sepanas itu lah kalau kita lihat. Kayak gini, kayak Liverpool sama Everton. Ya udah lah ya udah aja gitu loh. Maksud gue friendly derby aja gitu. Iya, nggak seru lah, nggak kayak Super Clasico kayak di River Plate Boca Juniors atau itu, kayak City sama MU. River Plate Boca Juniors lagi. Iya nggak? Kalau City MU juga nggak wah banget menurut gue ya. Nah, iya. Di Eropa tuh derby sih ya paling serem tuh cuma Barca Madrid. Enggak juga sih. Liverpool MU juga lumayan lah. Liverpool ya. Karena Liverpool kan, City sekarang udah ngomong politik ya. Kalau Liga Inggris kan nggak ada politik ya. Kalau ini kan masalah kemerdekaan, banyak Katalunya. Tunggu, jangan nurunin derajat Liverpool, suruh bersaing sama MU. City kalau Manchester. Gantiang. Ini anak baru dapat mainan baru begini nih. Lah 30 tahun nggak dapat mainan, mau dapat mainan begini nih. Jangan jadi jangan tolong jangan turunin derajatnya. Bersaing sama ya gitulah. Tapi gini, sedikit bahas MU sama Liverpool ya. Misalnya UCL kan jauh ke Liverpool kan. Udah. MU itu 2 ya baru ya? 2 apa 3 sih? 3 ya? 3, jangan sampai salah. Ya udahlah kasih. Liverpool kali 2. Kok kasih sih? Emang lu siapa, Ron? Kasih. Emang apa tuh kalau ngebela MU kalau nggak ada Rizky kita harus akuin kurang ya, guys. Enggak, makanya kasihan. Lebih banyak bunuh dirinya gitu. Mungkin fans MU yang dengar juga, aduh Aaron lagi yang ngomong. Soalnya kayaknya Aaron baru nonton MU 2013 kayaknya. Kan 2017 ya. Gini nih kalau pemain idolanya Jesse Lingard. Anjir, itu serius Ron, pemain idolanya Jesse Lingard Ron. Ini fitnah publik ini. Enggak kali. Lu dapat info dari mana Aaron fansnya Jesse Lingard? Fiksi. Disebut terus.
Disebut terus lah, ibaratnya kayak zaman dulu lah waktu kita masih SD gitu kan. Cowok suka sama cewek kan digangguin terus, ya begitu sama. Ron di MU itu ada siapa ya? Gue jadi bingung. Anjir. Maksud gue ada yang lebih Marcus Rashford gitu kan, atau ada Anthony Martial, atau ada David De Gea, ada banyak ya nggak banyak amat, tapi maksud gue Ron, ada yang lebih masih deserve mencintai untuk Chong, Ron. Nah, itu Tai Chong yang kripo kan lumayan lah, seenggaknya nggak jelas kalian gitu. Yang ngefan sama Jesse siapa gitu, joget mulu di Emirates anjir. Itu banyak uang. Hazelingard. Ya, kita lanjut lagi nih ke Bundesliga. Jadi nih udah selesai nih. Tapi enggak ya, Liga Inggris tuh magnetnya terlalu besar ya. Kita lagi ngomongin Bundesliga aja bisa tiba-tiba ngomongin Liga Inggris. Magnetnya emang terlalu besar ya. Karena kebetulan aja ngefans kan sama tim-tim di Liga Inggris, jadi bahasnya ke sana. Oh, tapi gitu. Kalau Bundesliga nih ya. Lu pernah dengar nggak? Pernah dengar podcast lain nggak yang ngebahas bola gitu ya? Maksudnya ada yang lebih spesifik gitu, misalkan ngebahas Liga Jerman atau ngebahas Liga Italia atau whatever lah, ngebahas satu liga yang lebih spesifik gitu ya. Pasti nggak sih ngomongin Inggris? Apa enggak sama sekali? Kalau ngebahas liga sih gue belum pernah yang nemuin ngomongin liga lain selain Inggris. Ada Liga Italia sih, gue inget ada yang pernah nemu podcast ngobrolinnya Liga Italia doang eksklusif. Liga Jerman pun sih inget gue ada deh, tapi gue nggak tahu. Susah ya, tapi sih. Sama kok di Indo juga. Gue lupa apa tapi kayaknya ngomongin Liga Jerman. Kayaknya nanti kita coba dengerin deh. Tapi by the way ngomongin Bundesliga, ini gue masih lagi agak semangat sih nungguin Bundesliga tahun depan kalau emang jadi. Nih kalau posisinya nggak berubah banyak. Apa tuh? Hamburg ada di posisi ketiga. Wah kalau bisa balik lagi seru sih Hamburg. Hamburg yang ya. Iya, bro itu jagoannya kan siapa strikernya udah pindah ke Munchen juga tuh, Jan Vita Arp itu kan. Dulu kan strikernya dia tuh. Iya, Jan Vita Arp. Iya kan, Jan Vita Arp. Tapi udah di Munchen Pak. Sekarang Pak. Udah di Munchen sekarang Pak. Tahu udah dimainin ya di Munchen. Kayaknya masuk tim B-nya deh, masuk tim junior. Itu jago masih banget. Muda banget itu zaman U19. Sumpah itu jago banget di Hamburg, golin mulu loh. Dia jago banget loh yang Vita Arp itu. Gue pernah nonton. Tapi nggak tahu ya di Munchen dipakai nggak itu, kasihan juga sih itu. Masuk development squad sih kayaknya. Kenapa dia nggak masuk Dortmund aja ya? Maksud gue Dortmund kan yang lebih apa ya? Lebih naruh fit gitu ke pemain muda. Kalau gue bilang kenapa nggak stay di Hamburg aja sih? Hamburg juga nggak jelek-jelek banget kok akademinya. Tapi kan prestisinya. Hamburg itu kan, tapi Hamburg itu emang legend sih, mau gimana pun Kevin Keegan. Pokoknya dia punya sejarah sih, Hamburg juga gak bisa dianggap remeh lah ya. Tapi kan sekarang udah di divisi 2 toh. Maksud gue, enggak dia udah berapa dulu tahun Son aja mainnya di Hamburg loh dulu. Son nomor 40 gue inget. Sebelum ke Leverkusen ya. Iya bukan kemana sih dia dulu abis dari Hamburg? Leverkusen kan? Jadi top skor di Leverkusen. Seru sih. By the way, Claudio Pizarro tuh masih main loh. Masih gue juga kaget gue. Masih main di Werder Bremen kan usia berapa sih? 40 kali? 41. What? Gue juga kaget. Masa tuh pemain ada aja. Yang orang Peru kan itu ya? Iya. Masih ada aja sampai sekarang ya? Mau kayak Giggs pensiun 41 atau 42 malah. Ya, bilang Giggs lagi. Pusing juga ya. Ron, lo nggak bisa apa ngomongin yang lain selain MU gitu? Nggak ada patokan lain? Enggak Ron, nggak apa-apa bahas pakai. Kalau lo bahas pemain-pemain City nggak masalah, masih ada value. Kan sekarang kita harus ngikutin zaman. You adapt or you die gitu loh maksudnya. Kalau ngebahas yang nggak ada value-nya, susah ntar naikin rating kita. Ya. Oke. Harus bahas yang adaptable gitu loh sama circumstances sekarang gitu. Enggak lah, kalau City udah dikalahin 3 kali musim ini sama MU ngapain?
Enggak, maksud gue kalau patokannya cuma ngomongin menang sesuatu sih, tuh cuma patokannya cuma menang doang, bukan hasil akhir. Aneh ya Aaron ya. Nggak maksud gue apa-apa. maksud gue kalau ngomongin sesuatu tuh patokannya jangan MU mulu gitu loh. Masih banyak yang Iya. lain non. Lu tau gak sih Ron, ini fakta loh. MU itu the most hated club in the world. Ya karena kita terlalu dominan gimana ya? Enggak sih, jujur Tuh, sih. kan? Maksud gue Kayak istilahnya, gue ya of tuh course gak ada kita masalah. terlalu Gue tuh gak ada dominan. masalah sama Liga Inggris gue sama MU ya. Iya. Cuman orang-orang kayak lo itu yang bikin gue gak suka sama MU sih, honestly. Gue gak ada Fanbase-nya yang bermasalah. tapi ya orang-orang yang terlalu berlebihan itu sebenarnya sih timnya sih nggak masalah, baik-baik aja sih sebetulnya. Enggak. Ini gue bicara fakta kok. Emang kita terlalu dominan, yang lain nggak punya amat deh. Ya makanya. Dominannya di mana ya? Di dominan di liga, orang tim lain nggak dapat jatah, ya makanya kesel gitu aja. Dominan di liga tuh apa sih? Kalau lihat ngomong dominan di liga, Madrid 31, 33 juara, iya dominan. Ini mah cuma beda tipis apa dikata dominan gitu. Kan dalam 30 tahun terakhir. Ya hitungannya aja nggak semuanya. Menghitungnya cuma yang menguntungkan aja, cara penghitungannya aja aneh gitu. Lah iya, cuman kan emang 30 tahun terakhir didominasi MU, orang lain sebenarnya pengen dapat jatah juga, nggak dapat jatah karena MU dominan terus. Ya bagaimana gitu loh. Itu cuma pemikiran. Makanya istilahnya kecemburuan sosial gitu loh. Wajar kok. Ya, gitu. Berarti sekarang emang orang-orang post power syndrome berarti fans MU sekarang. Jadi ngerasanya, ya gue dulu udah pernah dominan, gue dulu sering juara liga gitu kali ya. Sedangkan dulu Liverpool kalau ngebanggain dulu kita pernah juara, kita pernah apa, selalu dibilangnya alah berpatokan sama sejarah. Sekarang mereka yang begitu. Anjing, gue puas banget loh ngelihat fans MU menjelma jadi fans Liverpool zaman dulu. Gue nggak apa, kita emang rebuilding phase, nggak semudah itu kayak menggantikan sosok Sir Alex gitu. Ya. Sorry sebentar, kalau misalnya lu bilang 30 tahun terakhir dan 30 tahun terakhir itu kan berarti dari awal Premier League berdiri, MU itu cuma menang 13 kali. Tapi kalau misalnya lo tarik jauh ke belakang ya jauh lebih. Ini bilang dominan sih nggak juga sih kalau misalnya gitu, karena terakhir kali lu juara kan 2012-2013 kan? Di belakangan emang nggak dominan. Sejak pengganti Sir Alex nggak ada yang bisa mendominasi liga. Gimana tuh Tok? Lawyer? Itu lucu banget. Sumpah itu lucu banget. Ya sekarang udah gak dominan. Ya udah. Act like a peasant aja. Jangan berlaku. Lo enggak, justru gue tetap demanding sama klub gue lah. Gila lo, kalau gue puas dengan performa mediocre ya klub nggak akan bangkit gitu loh. Gue beda sama fans klub yang nggak juara, oke nggak apa-apa tahun depan enggak, harus tetap juara gitu loh. Paling nggak menang satu trofi, pelan-pelan rebuilding lagi. Eventually harus menang liga gitu loh. Realistis aja, bos. Lo sekarang realistis, emang masih fase rebuilding. Tapi kan apa lagi ya? Apa coba mau ngomong apa? Tadi mau dipotong itu. Bukan nggak selamanya gue bakal puas dengan oke, kita nomor 4, kita nomor 3, harus juara lah. Nggak juara itu. Enjoy it. I mean, menurut gue MU udah di apa ya? Ya udah. Ini performanya dia sih kayaknya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ya di level ini sih menurut gue ya. Ini udah bagus lagi. Di level ini udah bagus lah. Gue bukan berharap sih, tapi kelihatannya gitu sih. Contoh kayak Arsenal aja juga. Cuma sebenarnya satu sih yang cuma satu yang bisa ngeganjel MU untuk kembali ke puncak lagi, Ed Woodward. Kalau dia bener performanya di transfer market dan lain-lain ya. Sorry, gue nggak setuju. Itu ada satu lagi yang bisa ngeganjel lo abis ini. Apa? Ada satu lagi yang bisa ngeganjel lo abis ini, Newcastle United. Ya itu kan. Enggak, itu kan apa lagi, Ron?
Gue mau denger alasan lu itu apa lagi? Lu pikir Newcastle bakal langsung musim depan ada Ronaldo, Messi dan lain-lain gitu? Ya, emang lu pikir musim depan MU bakalan menang? Ya, pede banget si Aaron ini ya. Sampai bayangin nih ya para pendengar ya. Dari kita bahas Bundesliga lo bisa pindah ke IPL gara-gara Aaron nih. Lah gue cuma make a reference ini tiba-tiba fokusnya terus ke sini ya gimana ya? Ya udah. Oke, Bentar. Gini. Bentar. Udah. Bundesliga kita tutup. Oke, kita buka yang paling panas di bahasan kita. Liga Inggris setelah dibuka gimana nih guys? Coba kalian. Udah dibuka dari tadi, baru dibuka sekarang. Ya, secara resmi nih dibuka nih. Gimana nih? Tanggal 17 kan udah mulai tanding. Gimana? Apakah Liverpool nanti gak menang kayak Schalke? Malah lupa main bola. Iya, makanya jangan enggak sih kalau Liverpool kepleset keterlaluan sih kali ini udah terlalu jauh banget. Udah ngarep banget ya Ron ya kepleset ya. Enggak juga sih ya, biasa aja gitu loh. Gue nggak merasa insecure sama tim lain juara. Gue terkonsentrasi sama performa klub gue sendiri. Kalau mereka tuh harus lebih baik aja gitu. Masa lo nggak insecure sama Liverpool juara? Karena kalau Liverpool juara kan otomatis otomatis ya gelar kalian akan nempel kan? Atau bahkan sama ya jumlahnya ya? Enggak. Ya nggak apa-apa. Kalau gue jadi pemain muda MU ngelihat Liverpool juara, gue bakal lebih tercambuk lagi gitu loh. Kayak lu udah lagi untuk pindah ke Liverpool. Ngapain pindah ke Liverpool? Untuk kayak lo kayak apa ya? Istilahnya sempat kayak Kevin Durant, kayak lo nggak bisa ngalahin Golden State dari Oklahoma City, udah join ke Golden State, enggak itu lah. Join ke klub yang terbaik kan? Ya betul kan join ke Liverpool loh. Tapi gue mengakui sih, MU itu bukan MU sih, Ferguson itu ya. Ya itu kuncinya sih sebenarnya. Kayak ada lagi sih menurut gue orang sesukses dia di Premier League era. Manajer kayak Ferguson, gue benci banget gue sama Ferguson, tapi gue respect sama dia. Respectnya cuma dia yang bisa pakai pemain model-model John O'Shea, West Brown. Itu dia. Kayak bahkan manajer sekelas apa ya, Pep, Mourinho. Terus siapa lagi kipernya dulu tuh ada yang sempat dipakai orang Denmark sebentar doang tuh gantiin De Gea. Siapa dong inget gak? Anders Lindegaard. Iya Lindegaard ya. Cuman Ferguson doang yang bisa pakai pemain-pemain kayak gitu. Lu inget dulu ada Jasper Blomqvist, ada gue nggak ngerti cuy, sumpah nggak ngerti. Dennis Irwin, David, cuma dia doang yang bisa pakai pemain-pemain gitu dan dapat trofi gitu. Luar biasa sih sama Ferguson itu. Iya mereka kalau buat Ferguson soalnya skill emang menarik. Cuman yang membuat apa ya Ferguson terus memakai pemain itu ya karena mereka punya hati yang kuat gitu loh, mental juara yang kuat gitu loh. Kayak Darren Fletcher. Iya mau berjuang. Ya? Iya, kayak Darren Fletcher contohnya, kayak awalnya dia bahkan sempat ditentang sama Roy Keane kan, sampai yang Roy Keane keluar itu karena sempat nggak setuju sama Ferguson. Kenapa sampai Roy Keane tuh nggak setuju? Dia terlalu muda, nggak siap gitu loh, he's not ready yet, apa segala macam. Cuman karena mungkin Roy Keane mengekspresikannya terlalu frontal apa gimana, dianggap ya itu menentang kekuasaan Ferguson apa gimana lah, ya udah keluar gitu loh, kan no player is bigger than the club, nggak boleh kayak gitu. Tapi Irish ini, Irish way cara ini. Iya gitulah, tapi kan istilahnya Fletcher sendiri walaupun bukan yang termasuk pemain skillful kayak macam De Bruyne apa gimana, tapi dia lari, dia berjuang buat klub, dia menang one of the best ball winning midfielder MU has ever had gitu loh. Ball winning midfielder, dia bagus banget untuk matain serangan. Jadi misalnya MU punya 4 pemain di depan, terus Fletcher ditinggal buat nge-cover Ferdinand Vidic, ya aman gitu, keseringan sih. Sama emang Ferguson nggak selalu
memakai pemain yang skillful kayak macam City gitu loh. Kayak macam ya Liverpool kan skillful semua. Si apa ya? Banyak kok yang Ferguson ngeliat oke ini punya mental yang bagus, jadi pakai lah sama dia gitu loh. Oke, gue Jadi intinya nih udah sejauh ini nih juara liga tetap Liverpool ya, Ron. Ya keterlaluan. Tapi Liverpool nggak juara. Kalau boleh gue kasih tambahan ya, kalau gue pemain gitu, misalnya let's say gue pemain muda, terus habis itu gue ada di klub apa gitu yang nggak jelas, terus somehow klub di top liga Premier League banyak yang tertarik sama gue gitu. Gue misalnya Liverpool sama MU gitu, dua-dua proposalnya datang ke gue gitu, kok kontrak nih nawarin apa segala macem. Yang jadi pemikiran pertama gue itu bukan gaji ya. Artinya kalau misalnya kita lihat dari sisi sportingnya gitu, pasti bukan gaji. Ini dan di sini menurut gue kelemahannya MU gitu, bahwa at this time gue lebih tertarik kerja sama Klopp ketimbang sama Ole. Gitu. Kenapa gitu? Karena nomor satu, Klopp punya track record itu udah pasti gitu, bahwa dia waktu di Dortmund isinya pemain mudanya banyak banget kan, dari mulai Marco Reus, terus Mario Götze, terus Mats Hummels, Kagawa, Pierre Aubameyang gitu kan. They're all successful under him gitu loh. Mereka ya, Klopp itu berhasil mentransformasi pemain yang biasa aja, developmentnya itu jadi bagus gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, he's one thing. Dia udah menang trofi di mana-mana gitu kan. Dia menang di Dortmund sudah sempat juara. Dia sekarang di Liverpool juga sudah mau juara. Kemarin sempat juara Champions League apa segala macam gitu. No disrespect to Ole, tetapi kalau lo jadi pemain gitu, normalnya lo kan pasti akan melihat gimana sih caranya gue ngembangin karir gue gitu. Ya lo akan pilih option yang paling bagus gitu saja. Ini ya kalau itu saya memang Klopp. Even if di sisi yang dimana Liverpool, let's say kayak 3 atau 4 tahun lalu gitu, yang dimana Liverpool masih belum bisa challenging, yang waktu itu masih didominasi sama Pep gitu kan, Manchester City bolak-balik menang gitu. Tapi kalau misalnya Liverpool yang waktu itu terus di-compare sama MU yang sekarang gitu, MU-nya Ole ini sekarang gitu, terus dua-duanya proposal itu datang, apakah gue mau join sama Klopp yang dulu atau gue join sama Ole yang sekarang gitu, gue pasti akan tetap pilih Klopp yang dulu, simply karena manajernya itu buat gue jauh lebih kredibel ketimbang Ole gitu. Not to mention personality-nya juga lebih fun, tau nggak? Kalau lu ngeliat Klopp tuh kayak he's a people guy gitu loh. Dia orang yang ngerti orang, ngerti nggak? Itu gue setuju. Gue nggak bakal julid kalau soal ini. Ya emang Ole kalau mau membuktikan diri, mau menjadikan dia manajer yang atraktif buat para pemain luar untuk bekerja di MU, ya dia harus menang dulu. Menangnya konsisten gitu loh. Paling besar of course menang liga. Makanya menang liga itu tetap pencapaian paling atraktif di Liga Inggris gitu loh. Walaupun lah menang Champions League juga atraktif, cuman menang liga tetap yang paling nomor satu karena ketasnya kompetisi. Dan MU sendiri pernah ngalamin ini. MU pas di tahun pas David Moyes, berapa banyak pemain yang nggak mau join MU gara-gara ya manajernya belum pernah menang liga atau unproven gitu loh. Fabregas sampai ke MU nggak jadi, banyak deh gitu. Gara-gara David Moyes gitu manajernya. Wajar kalau orang sekarang milih Klopp. Emang Klopp emang udah terbukti proven winner gitu. Bukan maksud gua, lo dengan kondisi seperti ini, kalau lo demand-nya langsung juara liga, menurut gua tuh unrealistis sih. Iyalah, juara ini Campina. Enggak, lo demand-nya at least kita bisa top 4 dulu. At least kita bisa perform. Nggak degradasi lah, kalau MU mah udah cocok. Oh iya, nggak cuman kayak mentalnya tiap musim itu kayak harus mulai ditanamkannya dari sekarang gitu loh. Lo kan kayak dulu sempat manajernya siapa sih, Moyes ya, kayak
Iya, dia seri aja udah seneng gitu. Kadang-kadang gue lihat dari press conference-nya. Emang separah itu ya. Seri aja udah seneng. Ya makanya gitu loh. Gue pengen mental itu kayak hilang gitu loh. Enggak, ya, gini Moyes sekarang harusnya begitu sih. Taruh lo, Moyes nggak ada excuse dia ngomong seperti itu. Dia masih mewarisi squad Ferguson gitu loh. Masih ada Ferdinand, Vidic, Van Persie, Rooney yang masih ya prime lah termasuknya. Nggak ada excuse dia berbicara seperti itu. Jadi apa ya, menghancurkan moral tim. Loh kok kita kayak nggak klub besar gitu loh. Jadi paling nggak musim depan nggak mungkin musim depan nggak langsung juara liga nggak apa-apa. Cuman mentalnya harus dimulai ditanamkan dari sekarang. Lo tiap kali tanding targetnya menang, nggak ada target seri gitu loh. Itu mentalitas pas era Moyes itu harus hilang paling nggak gitu loh. Seri nggak boleh. Kalau makanya MU kompetitif banget. Kenapa? MU pas zaman Ferguson seri aja nggak bersyukur gitu loh. Harus menang. Itu lu as a fan apa emang Ferguson gitu? Udah emang Ferguson kayak sempet bilang kayak apa ya? A draw is a 2 points loss gitu loh, bukan 1 point gain. Oh, oke. Ya itu dari sisi itu gue juga setuju sih. Artinya a draw is 2 point loss. Artinya lo nggak join di olahraga ini kalau lo nggak pengen menang gitu. It doesn't make sense gitu. Cuman maksud gue dari sisi perspektif development gitu. Iya, oke. Gue ngerti agak unrealistic kalau misalnya tiba-tiba lo ngejar kayak oke, besok lo mesti tahun depan lo mesti menang liga. Kalau misalnya konteksnya kayak Pep lah. Let's say kayak Pep lah. Pep pun juga di situ dia ngakuin bahwa lo tahu nggak bahwa lo tuh bisa sesukses ini karena lo didukung sama bilioner yang dimana dia ngasih lo duit untuk ngasih pemain bagus. Dan dia bilang iya, ya memang ya I'm one of the lucky few yang bisa begitu gitu. So karena konteks kalau bisa lalu jadi manajer gitu, dan ini gue ngerasain banget, lo ngedevelop pemain dari kecil gitu, karena gue sempat handle tim youth juga kan, itu setengah mati men gitu. Itu bukan sesuatu yang dimana lo bisa dalam sekejap kayak gitu terus dapat gitu. Iya, gue juga ngeliat sendiri gimana Arsenal struggling setelah kehilangan banyak leadership ya dari Patrick Vieira, Henry, terus bergantungnya dengan pemain muda gitu kan. Emang nggak selalu berhasil gitu loh. Kayak lo bergantung dengan pemain muda, gue ngerti juga. Cuman ya itu tadi gue bilang paling nggak tanda-tanda menang banyaknya lagi MU itu dari tanda-tanda bangkitnya mental gitu loh. Dan pas sebelum break liga ini gara-gara virus corona, ya udah kelihatan lagi kayak mentalnya mulai asik lagi. Cuman itu harus dipertahankan gitu loh. Dan kesannya ya sebelum kedatangan Bruno nggak selalu ada kayak gitu. Oke. Berarti kita akan menunggu Liga Inggris ya. Nih, oke lah kalau Liga Inggris mungkin udah bisa dipastikan. Kita bahas yang seru-seru aja deh. Kayak Liga Italia pun juga kayak udah dipastikan ya. Beda poinnya juga udah jauh ya coach ya. Juve itu ya. Juve sama Lazio beda 1 poin. Oh iya? Wah berarti Liga Italia sama Liga Spanyol nih bakal seru nih dibanding Liga Inggris yang hampir bisa 99% juara Liverpool. Sedangkan Liga Spanyol sama Liga Italia ini gimana nih coach? Iya, Juve Italia Juve Lazio beda 1 poin. Nomor 3-nya Inter beda 8 poin, tetapi dia masih sisa 1 game. Beda 1 game pertandingan. Jadi kalau misalnya Inter menang berarti bedanya jadi cuman 5 poin. Sisa match-nya masih banyak coach. Lumayan ya, masih 8 pertandingan. Masih berapa nih? 38, masih 12 pertandingan. Wah, ini bakal seru sih nih coach. Banyak chance. Tapi itu 12 pertandingan ini masih lebar banget ini. Tapi jujur ya kalau Juve sih nggak tertandingi, tetapnya masih terlalu jauh banget ini. Enggak. Itu Lazio juara. Kota Turin doang yang geger. Cuman seluruh rakyat Italia mungkin bisa senang juga gitu. Akhirnya bisa mematahkan dominasi Juve. Karena dari kecuali Roma. Kecuali fans Roma. Ya kecuali fans Roma. Tapi apalagi honestly susah ya maksudnya. Honestly ya. Ya gue siapa sih nggak berharap Juve itu nggak juara kecuali fans Juve ya. Ya siapa sih yang nggak
bosen disuguhin tontonan juara udah hampir 10 kali sekarang. Cuman kan ya kita harus akuin ya superiornya Juve itu kan kayak Munchen di Jerman. Ya, yang pasti satu sih, Ciro Immobile-nya jago banget tahun ini. Iya itu gila sih, golin mulu sih. Musim ini nggak sedominan itulah Juve. Munchen juga musim ini nggak sedominan itu kan. Sempat awal-awal musim struggling, mencari ritme lah istilahnya. Ini ketat banget sih Itali, lebih mulai seru lagi ditonton gitu kan musim ini. Sayang nih nggak ada Elsat nih. Iya pasti aja langsung ngata-ngatain maling nih pasti. Oke, ini kayak Itali ya. Kalau Madrid Barca ini juga tipis sih, cuman gue yakin sih Madrid bisa juara itu. Tapi kalau Fajar masih begini Barca yang juara kalau Fajar. Masih sisa berapa nih? Masih sisa 11 pertandingan. Madrid makin juara. Seru sih. Juara bisa kan, aja. With all due respect kayaknya Madrid lebih problematik daripada Barca deh ya. Enggak, gua juara ya? Madrid juara mungkin menurut gua. Peringkat 2 tuh juara 2 kan? Iya mungkin, tapi cuman kayak dari gua ngeliat performa Madrid musim ini, gua ngeliatnya Madrid lebih problematik daripada Barca. Kayak kadang nggak selalu ada gitu chemistry team, pemain mudanya mentalnya juga. Jadi emang ini sosok megastarnya belum ada lagi sih selain CR. Iya, ini kontras kalau gue ngeliat statistik tablenya saat ini ya La Liga. Barca itu peringkat pertama 58 poin, goals for 63, goals against 31. Madrid goals for 49, goals against 19. Jadi faktuali saat ini mereka adalah defense terbaik di La Liga gitu. Cuman kebobolan 19 gol. Tapi kayak gol for-nya tuh nggak mencerminkan Madrid gitu kok. 49 apa ini gitu. Sama Sociedad aja 45 gitu. Kok lu bisa cuman 49 gitu. Itu sih dia emang Madrid yang saat ini emang susah sih, makanya dibilang kita tuh Madrid tuh nggak punya sosok mega superstar untuk memecah kebuntuan gitu. Ya sekarang pemain yang ada ya Benzema ya gitu-gitu aja. Ya Benzema harusnya kan udah. Cuman kan belum beradaptasi gitu kan. Gue bingung ya sama Benzema. Juga belum. Ada yang bisa ngelihat nggak sih, maksudnya? Gue nggak ngerti ya, pelatih itu coba lihat. Semua pelatih Madrid pasti pakai Benzema, tapi gue sebagai penonton atau sebagai pengamat gitu ya, gue nggak bisa ngeliat dia jago ya. Maksud gue sama, gue setuju. Decent striker aja gitu loh. Iya, umum aja. Si Aldi mungkin bisa jawab. Lo ngeliat kualitas Benzema tuh kayak apa? Gue setengahnya gue pengen bilang lucky bastard sih. Sorry. Iya benar. Inzaghi. Gue setengahnya sebenarnya pengen lucky bastard sih. Karena tapi dibilang jago ya jago, cuman jagonya standar gitu loh. Maksud gue kalau misalnya Madrid lo pasangin Haaland atau pasangin kalau misalnya zaman dulu ya, gue pengen punya Ibrahimovic, pengen punya striker yang betul-betul ganas gitu, nggak cuma B aja, better Van Persie gitu. Lewandowski lah kok, mantep nggak? Iya Lewy, maksudnya masih banyak striker ganas yang ya Benzema ya cocoknya kayak main di Arsenal aja sih udah ya kayak gitu-gitu aja, tim average aja. Arsenal kasar banget, nggak di MU sekalian. Iya, biasanya ya tim pemain yang pindahan Madrid kan cuma di situ-situ doang kan. Ozil Arsenal, Di Maria MU, maksudnya cocoknya di tim-tim kayak gitu aja. Kita nggak jelek-jelek banget itu juga kok, Sob. Buset dah. Ya kan Benzema juga nggak sejelek. Benzema juga nggak sejelek itu juga, coach. Ya imbang maksudnya. Maksudnya untuk yang sesama lah ya, level ya barengan berjalan kan cocok gitu kan, iya nggak sih? Sekarang udah cukup lah kita punya satu striker dari Lyon, udah nggak usah tambah-tambah lagi. Kayak gini deh, coach, gue tanya coach, Benzema mau pindah ke Arsenal, iris kuping gue Arsenal nggak welcome. Gajinya mahal banget orang. Kalau sekarang sih nggak welcome, Sob, udah 32 umurnya. Yakin nggak welcome? Itu short term investment sih. Tetap aja Benzema short term banget tuh. Sejelek-jeleknya Benzema, dia udah juara Liga Champions 4. Dia udah juara
Dia udah juara La Liga dan dia salah satu striker terbaik dunia dalam tanda kutip ya. Ya gimana ya? Tetap. Dia musim ini udah 14 gol ya toh ya? Iya, karena kan sejak Ronaldo pindah, golnya pindah ke Benzema semua, coy. Oh gitu. Ih, gue bingung loh. Semua pelatih loh yang ngelatih Madrid pakai dia. Gue heran anjir. Kayak nggak mau lagi gitu striker. Tapi memang statistiknya bagus sih. Dia 501 pertandingan, 241 gol buat Madrid. Itu kan berarti 1 gol dari dua kali main. Tapi kalau dilihat ya coach ya, maksudnya, ya itu kan dia kalau lo nonton setiap match Madrid, banyak peluang yang terbuang sia-sia tuh banyak juga coach. Iya, makanya ya artinya dia dari seal number seharusnya bisa lebih subur. Iyalah, coba lihat ya Ronaldo, lebih banyak gol daripada pertandingannya di Madrid kan? Nah, bagus. Itu mungkin kalau gue ngeliat bagusnya Benzema tuh dia positioningnya bagus, attacking positionnya. Cuman wah itu kalau finishingnya dia sebagus Nistelrooy, itu bisa lebih banyak. Kelar sih dia. Nistelrooy as a Madrid striker apa Nistelrooy as a United striker? Jangankan itu dari PSV aja udah deadly dia. Nistelrooy. Litelan mana sama Mateja Cashman? Pas itu Mateja Cashman bagus juga sih. Ya, kacau. Duet sama Nistelrooy itu. Ya, makanya kacau Mateja Cashman itu. Waktu zamannya di Pierre Van Hooijdonk juga. Ya sayangnya ya pas dibeli Chelsea nggak sesukses yang dikira. Nggak cocok sama Chelsea. Ada pemain dulu dibeli sama Chelsea yang jago banget sih emang dulunya. Tapi pas di Liga Inggris kacau banget. Ini loh yang orang Romania tuh Adrian Mutu. Itu jago banget loh dulu di Liga Italia. Itu gara-gara. Iya kan dulu kan sempat digadang-gadang jadi pemain terbaik. Kacau bro, jago banget itu dulu di Parma kalau nggak salah ya. Parma. Itu kena narkoba itu dia, makanya begitu. Sama ada skandal ya. Iya, kan sama mantannya Shevchenko. Gue nggak tahu kalau dia ada drug skandal. Itu ada. Adrian Mutu ya yang sempat digadang-gadang sama Massimo Moratti 5 tahun lagi akan jadi pemain terbaik dunia kan? Enggak, emang jago banget toh di Liga Italia. Jago waktu gue di Fiorentina tuh gue ngefans banget waktu di Fiorentina ya. Kan dia kan di Chelsea kan dia narkoba kan. Dia sempat nggak boleh main ya, terus dia ke Fiorentina tuh balik back to the game, cuman ya udah lewat prime-nya, lu sempat di-ban berapa lama semua, itu gue lupa deh, pokoknya lama deh, sempat di-ban kan gara-gara kena drag itu, ya lu udah main lama nggak main, ya susah banget cari form lo lagi pastilah. Sama kayak kasus ini, Adriano juga kan, menurut gue dia belum nyampe usianya harus kandas, udah kandas duluan. Padahal dulu kan kalau kita lihat di Winning Eleven kan, shoot powernya tuh 99 sih. Sakit tuh orang kalau misalnya nggak bandel ya. Iya parah sih. Tendang dari tengah lapangan masuk ya. Oke nih, berarti kita akan seru ya menantikan Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Spanyol nih ya. Kalau Liga Inggris kan cuma ajang seremoni untuk Liverpool juara ya. Tapi kalau misalnya Liga Italia sama Liga Spanyol ini kan bakal ya kita berharap Lazio bisa juara, Madrid bisa juara, itu adalah harapan pendengar ya enggak. Oke, kita lanjut nih sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Ternyata Liga Indonesia pun udah bersiap untuk memulai walaupun masih bulan September. Iya nggak Coach? Ya, dengar-dengar sih gitu. September. Dengan ada beberapa ya, kan kemarin kan ada pertemuan meeting di pengurus PSSI ya, yang gue baca tuh poin-poinnya ya. Betul. Ada seperti tim mendapat subsidi sebesar 800 juta rupiah, pertandingan dipusatkan di Jawa. Terus tapi baru dimulai masih September, masih cukup lama ya, mungkin buat siap-siap tim-tim bergegas ya. Cuman ada satu yang bikin gue bingung, Coach. Liga Indonesia tuh masih jauh loh. Beda sama liga lain yang kalau kayak Liga Eropa kan udah 3/4 jalan ya. Sedangkan Liga Indonesia ini kan baru mulai 1 pertandingan ya, 1 sampai 2 pertandingan gitu ya. Tiba-tiba diberhentiin dan mau dimulai lagi. Gimana nih Coach? Mas banyak PR-nya banyak banget itu. Ini Coach, apalagi mainnya di Jawa semua.
Ini masalah Liga Indonesia mulai telat itu juga udah dari zaman kapan sih sebenarnya? Itu gara-gara yang waktu kita di ban FIFA itu loh. Kita sempat di ban FIFA, nggak boleh ngadain liga sama apa tuh yang sempat dibekukan. Itu kan sebenarnya gini kan, Liga Asia tuh kan mulainya musimnya kan bukan musim ganti tahun. Jadi musimnya tuh musim tahun, bukan musim ganti tahun. Ya, kalau Liga Eropa kan biasanya kayak 1920, 2021 gitu. Kalau kita kan di Asia mulainya ya musim 2020 ya udah musim 2020 gitu. Kita tuh harusnya kalau ngikutin kalendernya waktu zamannya Liga Bank Mandiri ya, dulu sempat Liga Bank Mandiri, itu sempat Liga apalagi itu yang sebelum kena Liga Qatar itu yang QNB, terus habis itu dibekuin, itu kita mulainya waktu itu tuh bulan Februari sebenarnya. Gitu, karena bulan Februari terus habis itu akhirnya habisnya tuh kalau nggak salah Oktober atau November gitu deh. Cuman somehow pas mulai lagi itu sempat ada masalah, ada kemelut apa segala macam di PT Liga Indonesianya waktu itu sama PSSI. Jadinya mulainya waktu itu kalau nggak salah bulan April gitu. Nah, kalau lu mulai bulan April, lu selesainya kapan gitu? Kan nggak mungkin kan lu selesainya tiba-tiba minta bulan Oktober selesai gitu. April sampai Oktober tuh cuman 8 bulan gitu. Gak mungkin lu selesai. Apalagi dengan Liga Indonesia yang begini gitu. Jadi bakal PR banget ya coach ya. Iya, kalau gue bilang sih kalau mau yang paling benar adalah lu udah nggak usah diputar jadi 2 kali main gitu, diputar sekali main aja gitu. Nggak ketemu sekali doang ya. Nggak home away. Itu lumayan sih coach. Itu lebih ya kan, tapi paling nggak lu ada 19 pertandingan gitu kan. Gitu. Kalau kan Liga 1 kan isinya kan 17 pertandingan, 16 lah, let's say kan satu udah main. 17 pertandingan kan berarti 16 pertandingan kan berarti ya lo lumayan gitu, 16 pertandingan dalam span waktu yang mulai dari bulan Agustus sampai bulan September sampai bulan November kan artinya nggak berat-berat banget gitu loh, bisa nyelip-nyelip dikit di midweek lah. Lo yakin kalau misalnya full pertandingan pun nggak bisa diselipin di midweek? Misalnya kayak apa ya? Ya risikonya mungkin Piala Presiden atau yang cup matches-nya dihilangin gitu. Ya, jadi, atau di scrap sekalian, ganti format. Iya, kalau gue sih lebih prefer itu ganti format sih paling bener Liga, sih ya. Iya. Liga ya karena ini kayak special circumstances ya karena pandemi. Kalau gue sih gue tetap full di Liga, ya yang cup matches dihilangin. Lebih seru Liga sih juga kan. Ini kan juga nggak ngitung kompetisi. Ya oke lah, kita nggak banyak main di kompetisi Asia gitu. Tapi kan buat yang main di AFC Cup kan kesian juga. AFC Cup baru main 2 kali. Ya mungkin kalau udah cup yang itu sih malah lebih baiknya dihentiin kali ya. Gue nggak tahu Liga Champions ini gimana ya coach ya. Emang Liga Champions Asia tetap bakal lanjut. Liga Champions Asia belum tahu gue. AFC belum ngasih kabar. Liga Champions Eropa gimana? Lanjut gak sih? Itu sih katanya bakalan dilanjutin, cuman nggak tahu artinya jadi gimana formatnya. Kayaknya katanya sih yang gua dengar terakhir itu mau sekali ketemu doang. Jadi nggak 2 leg. Oh itu ngap banget sih itu. Wow, tapi berarti venue-nya netral pasti itu, nggak jadi kalau di salah satu venue yang mau tanding. Nah itu nggak tahu tuh masalah venue netral apa enggak. Karena kan kalau misalnya kita berkaca dari FA Cup gitu, FA Cup kan nggak netral. Ya kebetulan undiannya begitu ya too bad gitu loh. Kalau misalnya misalnya pakai undian ya begitu. Ya paling kelar liga dulu sih, liga lokal baru fokus Champions League full gitu. Kalau gue sih mikirnya gitu. Kayak susah juga soalnya kalau misalnya liga lokal kelar dulu kan berarti Agustus, September, terus habis itu nanti mesti mulai lagi musim berikutnya. Pemain juga gimana? Kalau liga di tiap matchnya diselipin di midweek nggak bisa ya kira-kira? Itu liganya aja jalannya udah padat banget sih kan liganya. Ini kalau gue bilang sih tetap berantakan sih, makanya yang paling benar tuh tetap aja dimasukin, cuman ya itu formatnya yang diganti.
yang nggak bisa home away lagi. Yang paling benar udah gitu. Soalnya di atas semuanya tuh ngejarnya tuh supaya musim berikutnya tuh nggak ngaret. Kalau musim berikutnya ngaret lebih PR lagi, Sob. Iya sih. Iya sih. Kacau sih. Mikirnya kan yang musim berikutnya. Kalau saya musim ini yang September itu selesainya September gitu. Terus musim berikutnya mulainya kapan? Orang biasanya mulainya Agustus gitu. Ini udah Juni, Juli, Agustus. Biasanya mereka bilang Agustus selesai. Itu September. Ya mereka itu karena mereka ngejar musim September, musim mulai lagi. Ya anggaplah pemain dapat libur setengah bulan doang, 2 minggu. Gitu. Tapi paling enggak musim 2021-nya udah jalannya bener gitu. Ya gimana ya? Ya mau udah ya, nantilah kita lihat lah ya. Gimana ya. Guys, makasih nih ya guys udah mengisi hari ini ya. Kita harap semoga keadaan bisa cepat pulih ya, biar kita bisa menyaksikan liga-liga lain nih. Nggak sabar juga kan mau nonton liga lain lagi nih. Ya kita bakal bisa hampir tiap hari nonton bola. Tapi kalau kita udah kerja ya sama aja bohong dong. Oke. Terus dendam bro nonton bola. Yang pasti satu sih habis ini bola hampir 2 hari sekali. Makanya gue kebayangin. Iya, makanya. Apalagi kalau sampai jamnya enak ya, waduh itu enak banget kalau jam 10, jam 11, waduh, bakal nikmat itu nonton. Ya udah, sekali lagi makasih buat semuanya dan buat para pendengar kita, jangan lupa bisa follow podcast kami di Spotify, Podcast Pinggir Lapangan. Subscribe ya, bukan follow ya, subscribe ya, pakai follow. Pokoknya apapun itu yang buat kalian ikut sama kita lakukan. Sama di YouTube, sama Instagram kita juga ada, follow di Podcast Pink Lab. Oke semuanya, sampai ketemu di minggu depan. Ciao!